Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah, jumpa kembali bersama Kak Aris Pahlawan Bertopeng. Sebelumnya ya, selamat untuk adik-adik yang hari ini puasanya ya sampai sore ini masih kuat ya. Semoga sampai maghrib nanti ya puasanya terus bertahan dan sebulan penuh puasanya berhasil dengan baik. Allahumma amin. Adik-adik, Kak Aris mau mengajak permainan dulu ya. Yang di rumah duduknya dirapikan dulu. Yuk, lihat semuanya ke depan. Yuk. Anak solih, tepuk tangan. Duduknya rapi-rapian. Anak soleh, tepuk tangan. Jangan ada yang jalan-jalan. Apalagi kok pegang makanan. Puasa toh, kok malah pegang makanan tuh. Ayo siapa? Disimpan dulu. Nanti kalau sudah ya saatnya berbuka baru boleh makan. Hari ini ya, Kak Aris akan memberikan sebuah cerita, akan menyampaikan sebuah cerita tentang sahabat Nabi. Namanya Abdullah bin Hudzafah. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat yang luar biasa. Beliau ini ya imannya sangat kuat hingga membuat sahabat yang lainnya yang ditawan oleh musuh dibebaskan. Seperti apa ceritanya? Ya, suatu hari ketika Khalifah Umar bin Khattab ya memerintahkan Abdullah bin Hudzafah untuk memimpin ya pasukan menuju Romawi. Ternyata ya, Allah menakdirkan ya, Abdullah bin Hudzafah ditawan oleh pasukan musuh. Ternyata Raja Romawi, Raja Heraklius pada waktu mendengar ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW ditawan, beliau menghampiri Abdullah bin Hudzafah. Hai Abdullah, akhirnya ada sahabat Muhammad yang menjadi tawananku. Indah saatnya aku memberikan tawaran kepadamu. Bagaimana kalau kau tinggalkan ajaran Muhammad, kemudian kau mengikuti agamaku? Akan kuberikan apa saja yang kau inginkan. Adik-adik, kondisi ditawan, tiap hari mendapat siksaan, kemudian mendapatkan tawaran yang menggiurkan. Apa jawaban Abdullah bin Hudzafah? Tidak, sedetik pun aku tidak akan meninggalkan ajaran Rasulullah. Oh, baiklah, mungkin kau belum tahu apa yang akan kuberikan kepadamu. Kau akan kuberikan jabatan sebagai seorang gubernur. Bagaimana? Tidak, meskipun kau berikan lebih daripada itu, aku tidak akan meninggalkan ajaran Muhammad. Aku tambah, bagaimana kalau kau juga akan mendapatkan putriku yang terkenal sangat cantik? Tidak, aku tidak akan meninggalkan ajaran Muhammad. Kau sangat keras kepala, Abdullah. Prajurit, salib dia. Ternyata adik-adik, Abdullah bin Hudzafah kemudian disalib ya oleh Raja Heraklius. Apa yang dilakukan oleh Raja Heraklius? Prajurit, panah dia. Jika dia tidak keluar dari ajaran Muhammad,
buat dia mati. Ternyata Raja Heraklius tadi sengaja membuat Abdullah bin Hudhafah tidak mati dengan cepat. Ternyata anak panah itu diarahkan kepada bagian tangan dan kaki beliau. Bayangkan adik, betapa sakitnya beliau disiksa oleh pasukan Romawi. Ternyata beliau terus beristighfar kepada Allah, ya. Beliau tidak takut sedikit pun. Beliau ikhlas menghadapi ujian dari Allah. Ternyata Raja Heraklius kemudian mendatangi kembali. Hei Abdullah, kau memang tidak takut mati ya? Mungkin mati model seperti ini, mungkin mati model seperti ini tidak menakutkan untukmu. Prajurit, siapkan baskom berisi minyak yang mendidih. Ternyata Raja Heraklius kemudian menyiapkan, ya, bukan baskom, wajan ya adik-adik, wajan yang besar berisi minyak kemudian dibakar. Apakah Abdullah bin Hudhafah langsung dilemparkan? Tidak adik-adik. Ternyata dibuat takut oleh Raja Heraklius, sengaja ditakut-takuti dulu. Apakah Abdullah akan takut? Ternyata tawanan muslim, ya, dibawa kemudian dilemparkan ke dalam wajan berisi minyak yang mendidih itu di hadapan Abdullah. Abdullah beristighfar, ya, mendoakan mereka tawanan muslim yang disiksa itu, tetapi imannya tetap kuat, tetap tangguh imannya sampai, ya, tawanan berikutnya tetap kuat imannya Abdullah bin Hudhafah. Namun akhirnya tiba giliran Abdullah. Abdullah kemudian diseret, padahal tubuhnya penuh dengan luka, terkena panah tadi, diseret pada wajan tadi dan akan dilemparkan. Pada waktu itu Raja Heraklius kebetulan pas tidak di situ. Dia hanya perintahkan, lemparkan dia ke wajan itu. Kemudian pergi. Prajurit yang menyeretnya ketika akan melempar ternyata melihat apa adik-adik? Abdullah bin Hudhafah meneteskan air mata. Tanda apa ya adik-adik? Apakah beliau takut? Nah, mesti ada yang penasaran ya. Ternyata prajurit tadi tertawa. Ternyata kamu takut mati juga Abdullah. Ini kabar yang bagus untuk Raja Heraklius. Hal itu pun disampaikan kepada Raja Heraklius. Raja Heraklius senang sekali. Dia menganggap bahwa Abdullah bin Hudhafah sudah menyerah. Akhirnya kamu menyerah juga, hei Abdullah. Apakah kau sudah siap untuk keluar dari agama Muhammad? Aku lihat kau menangis ketakutan. Salah. Apa yang kalian sangka itu salah. Aku menangis bukan karena takut. Lalu aku menangis karena aku hanya memiliki satu nyawa. Seandainya aku memiliki nyawa sebanyak rambut di kepalaku, akan kukorbankan dan kunikmati ini semua satu persatu untuk Allah. Gila kamu! Manusia macam apa kau? Ajaran apa yang diajarkan oleh Muhammad hingga membuat kau sehebat ini? Wah, Raja Heraklius sangat kagum dengan keimanan Abdullah bin Hudhafah. Lalu karena dia takut, ya, malu dilihat oleh pasukannya, kemudian dia pun berkata, apa adik-adik? Baiklah, kau memang hebat, tapi aku ada tawaran satu lagi. Aku ingin kau cium keningku, maka kau akan kubebaskan. Nah, Abdullah bin Hudhafah pada waktu itu tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Dia berpikir, kalau memang benar, lagi pula ini tidak menyalahi
menyalahi agama, aku akan berusaha untuk membebaskan saudara-saudaraku yang ditawan. Baiklah, aku setuju, tetapi tidak hanya aku yang kau bebaskan, saudara-saudaraku Muslim juga harus kau bebaskan semua. Baik, aku akan bebaskan semua. Cium keningku. Ternyata adik-adik, benar, Abdullah bin Hudzafah kemudian mencium kening Raja Heraklius, dan benar tawanan Muslim dibebaskan, ya, karena kagumnya Raja Heraklius kepada keimanan Abdullah bin Hudzafah. Kemudian pulanglah, ya, Abdullah bin Hudzafah bersama sahabat-sahabat yang lain yang tadinya ditawan oleh Heraklius. Sampainya kepada Khalifah Umar bin Khattab, mereka pun menceritakan kisah itu, dan Khalifah Umar bin Khattab sangat kagum terhadap cerita itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, adik-adik? Wahai saudaraku, lihatlah di hadapan kalian ada sosok yang luar biasa keimanannya. Aku akan mencium keningnya. Khalifah Umar bin Khattab mencium kening Abdullah bin Hudzafah sebagai tanda kagum beliau terhadap keimanan yang akhirnya bisa membuat sahabat-sahabatnya dibebaskan. Ternyata ciuman tadi di kening tadi diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka bersyukur, ya, memiliki sahabat, ya, seperti Abdullah bin Hudzafah yang imannya sekuat baja. Nah, adik-adik, ternyata ketika kita memiliki iman yang tangguh kuat, ternyata Allah berikan, ya, sesuatu yang luar biasa, ya, kepada kita, ya. Ini contohnya sudah ada, ya, Abdullah bin Hudzafah, ya, beliau karena imannya kuat akhirnya membuat saudara-saudara yang lainnya dibebaskan. Nah, adik-adik, ini hubungannya dengan apa? Bagaimana ketika kita memiliki iman, kita harus bersungguh-sungguh mempertahankannya. Karena apa? Hadiah dari Allah itu sangat-sangat besar. Tadi Abdullah bin Hudzafah ditawari macam-macam, ya, oleh Raja Heraklius, tapi beliau tidak tergiur karena tahu bahwa hadiah dari Allah jauh lebih besar. Siapa yang pengen mendapat hadiah dari Allah? Nah, hari ini, di bulan ini, adik-adik sedang menjalankan ibadah puasa, ya. Kalau ingin, ya, puasanya mendapat balasan dari Allah, maka niatnya harus karena Allah. Adik-adik, mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar, badannya sehat, ya. Kemudian kelak menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Cukup sekian dari Kak Aris, pahlawan bertopeng. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.